Uji kesetaraan adalah suatu proses pengukuran kompetensi peserta didik dalam memberi penghargaan sama, atau menyetarakan hasil pendidikan non-formal dan informal dengan hasil pendidikan formal. Dalam konteks manajemen mutu pendidikan, uji kesetaraan memiliki urgensi yang sangat penting. Dengan berlakunya Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2023 tentang uji kesetaraan, lulusan pendidikan non-formal dan informal diberikan pilihan untuk mengikuti uji kesetaraan, meskipun sifatnya tidak wajib. Namun, di lapangan masih terdapat banyak suara yang menolak untuk melaksanakan uji kesetaraan. Padahal, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kredibilitas pendidikan non-formal dan informal dalam meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami urgensi uji kesetaraan dalam konteks manajemen mutu pendidikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan non-formal dan informal di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Sebelumnya, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe kanal ini untuk update terkait pendidikan di Indonesia. Sebelum kita mulai membahas tentang urgensi uji kesetaraan ini, ada baiknya kita pelajari dulu regulasi atau dasar hukum yang melandasi uji kesetaraan, dan kenapa kita perlu memahami dasar hukumnya. Referensi regulasi yang digunakan dalam pembahasan kali ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan turunannya berupa Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan, Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses, Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan, Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana, Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan, dan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan. Pada bagian ke-1 Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan, di Pasal 2 Ayat 2 disebutkan, uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 bersifat pilihan bagi peserta didik pada jalur pendidikan non-formal dan jalur pendidikan informal. Artinya, peserta didik berhak memilih untuk ikut atau tidak mengikuti uji kesetaraan, karena sifatnya yang opsional atau tidak diwajibkan. Sementara itu, pada bagian kelima Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat 6, disebutkan, hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal, setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Kata kunci dari peraturan ini adalah, agar dihargai setara, satuan pendidikan harus memenuhi standar nasional pendidikan. Pada bagian ke-6 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Informal, pada Pasal 27 Ayat 2 disebutkan, hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 yaitu peserta didik pada jalur pendidikan informal, diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal, setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Lagi-lagi kata kunci dari peraturan ini adalah memenuhi standar nasional pendidikan. Lalu bagaimana uji kesetaraan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan? Bagian kelima Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ini, terkait penyetaraan hasil pendidikan. Pada Pasal 115 Ayat 1 disebutkan, hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal, setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kembali lagi, agar dihargai sama dengan lulusan formal, acuannya adalah standar nasional pendidikan. Masih pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Bab 6 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Informal, Pasal 117 Ayat 1 disebutkan, hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan non-formal dan formal,
Setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata kuncinya masih sama, yaitu standar nasional pendidikan. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagian pasal-pasalnya menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pada bab ke-7 tentang sertifikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 54 Ayat 1 menyebutkan, peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1, yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal, setelah lulus uji kesetaraan. Setelah ditelaah kembali, dari pasal-pasal yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 57 ini tidak menyebutkan tentang uji kesetaraan untuk pendidikan non-formal. Apa artinya? Kenapa di Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, hanya menyebutkan uji kesetaraan pada Pasal 54 Ayat 1, yaitu untuk peserta didik pendidikan informal agar dapat memperoleh ijazah? Kenapa Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 ini tidak menyebutkan tentang uji kesetaraan untuk pendidikan non-formal? Kalau kita simak peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ini, yaitu Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan, Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses, Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan, Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana, dan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan, sudah berlaku bagi jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dan non-formal. Hal ini berarti, satuan pendidikan non-formal sudah dianggap setara dalam hal pemenuhan standar nasional pendidikan dengan pendidikan formal. Sekarang pertanyaannya, meski sudah dianggap setara dalam hal pemenuhan standar nasional pendidikan dengan pendidikan formal dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bagaimana kondisi di lapangan terkait pemenuhan standar nasional pendidikan pada pendidikan non-formal? Berdasarkan website data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dapo.kemdikbud.go.id, jumlah satuan pendidikan non-formal SKB dan PKBM sebanyak 10.596 satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, menurut website Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal pada laman akreditasi.banpaud.pnf.or.id/data-akreditasi, satuan pendidikan nonformal yang telah terakreditasi sebanyak 264 satuan pendidikan, satuan pendidikan nonformal yang telah terakreditasi B sebanyak 1.369 satuan pendidikan, dan satuan pendidikan nonformal yang telah terakreditasi C sebanyak 879 satuan pendidikan. Hal ini menandakan bahwa baru 2.494 atau sekitar 23% satuan pendidikan nonformal yang telah terakreditasi, sementara 8.102 atau sekitar 77% lainnya masih belum terakreditasi. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pendidikan nonformal, baik di level satuan pendidikan maupun dinas pendidikan, agar dapat meningkatkan kualitas layanan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Apabila pendidikan nonformal ingin dihargai setara dengan pendidikan formal, maka pemberlakuan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan juga mesti berlaku sama bagi pengelola satuan pendidikan nonformal. Namun demikian, dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan tersebut secara kontekstual bisa jadi serupa tapi tidak sama dengan pendidikan formal. Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan pada pendidikan nonformal harus mempertimbangkan keragaman karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi meliputi tujuan jangka pendek, kurikulum operasional satuan pendidikan, metode pembelajaran, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, evaluasi, manajemen, dan pembiayaan.
Kontekstualisasi dalam pemenuhan standar nasional pendidikan pada pendidikan nonformal harus memperhatikan karakteristik peserta didik, tujuan pendidikan, dan juga karakteristik lingkungan belajar. Kembali lagi pada konteks uji kesetaraan. Apa yang akan terjadi apabila peserta didik, atau bahkan satuan pendidikan nonformal yang meluluskan peserta didiknya tidak mengikuti uji kesetaraan? Atau mungkin pertanyaannya dielaborasi lagi, apa dampaknya apabila tidak mengikuti uji kesetaraan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali ke tema awal pembahasan kali ini. Quality Management of Education, atau manajemen mutu pendidikan. Quality Management of Education atau manajemen kualitas dalam pendidikan, adalah konsep dan praktik untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan yang baik. Manajemen kualitas melibatkan pengembangan sistem, proses, dan standar yang jelas untuk memastikan bahwa proses pendidikan terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang diinginkan. Manfaat manajemen kualitas dalam pendidikan termasuk peningkatan efisiensi dan efektivitas, peningkatan kinerja peserta didik, meningkatkan kredibilitas publik terhadap satuan pendidikan, dan peningkatan reputasi institusi pendidikan. Manajemen kualitas dapat diimplementasikan melalui berbagai metode, seperti pengukuran kinerja, analisis data, pelatihan staf, dan pengembangan kurikulum. Penjaminan mutu dan pengendalian mutu adalah dua konsep penting dalam manajemen kualitas yang sering digunakan. Meskipun sering digunakan secara bergantian, kedua istilah ini memiliki arti dan tujuan yang berbeda. Secara definisi, pengendalian mutu adalah kegiatan untuk memastikan bahwa lulusan yang dihasilkan memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan. Sementara itu, jaminan mutu adalah proses untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengendalian mutu adalah mengendalikan kualitas layanan dengan mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya secara efektif sehingga pembelajaran yang dilaksanakan memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan. Sementara itu, tujuan jaminan mutu adalah memastikan bahwa lulusan yang dihasilkan memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya, sekaligus memberikan kepercayaan kepada publik terhadap mutu lulusan satuan pendidikan. Tujuan akreditasi sebagai penjaminan mutu pendidikan adalah untuk memperoleh gambaran kinerja satuan pendidikan yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan. Akreditasi dapat menentukan tingkat kelayakan suatu satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Akreditasi berperan dalam memperoleh gambaran kinerja satuan pendidikan yang sebenarnya. Akreditasi juga memberikan gambaran menyeluruh bagi masyarakat tentang kualitas layanan yang diberikan oleh satuan pendidikan. Asesmen nasional dapat digunakan sebagai instrumen pemetaan mutu pendidikan dan untuk menentukan akar masalah, refleksi, dan pembenahan akar masalah. Hasil dari asesmen nasional dapat digunakan sebagai referensi perbaikan dari hasil asesmen nasional dan perencanaan berbasis data sebagai upaya perbaikan pembelajaran melalui perencanaan penganggaran satuan pendidikan yang lebih meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Pengendalian mutu adalah proses untuk memastikan bahwa lulusan dari suatu satuan pendidikan telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dalam konteks uji kesetaraan untuk pendidikan nonformal, pengendalian mutu dilakukan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja peserta didik untuk memastikan bahwa mereka telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Jika satuan pendidikan tidak mengikuti uji kesetaraan sebagai pengendali mutu lulusan, maka hal ini dapat berdampak pada kredibilitas pendidikan nonformal dan informal di Indonesia. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pendidikan nonformal dan informal. Oleh karena itu, sangat penting bagi satuan pendidikan untuk mengikuti uji kesetaraan sebagai pengendali mutu lulusan untuk memastikan bahwa lulusan dari pendidikan nonformal dan informal diakui dan dihargai setara dengan lulusan dari pendidikan formal. Kita telah sampai di penghujung bahasan. Dalam kajian tentang Quality Management in Education, kita membahas tentang konsep dan definisi manajemen mutu, manfaat manajemen mutu dalam pendidikan, dan bagaimana manajemen mutu dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, kita juga membahas tentang penjaminan mutu dan pengendalian mutu, asesmen nasional sebagai instrumen pemetaan mutu pendidikan yang hasilnya dapat dilihat pada rapor pendidikan untuk melakukan perencanaan berbasis data. Kita juga membahas tentang urgensi uji kesetaraan dalam konteks manajemen mutu pendidikan.
Terkait berlakunya Permendikbud Nomor 31 Tahun 2023 tentang uji kesetaraan. Meskipun sifatnya tidak wajib, uji kesetaraan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kredibilitas pendidikan nonformal dan informal dalam meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, berakhir pula pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan ragu untuk berkomentar, menekan tombol like, dan jangan lupa untuk subscribe kanal ini untuk update informasi terkait pendidikan kesetaraan. Pendidikan nonformal dan informal dalam kerangka besar pendidikan masyarakat yang berkualitas dan bermartabat.